Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian dari kelas 2E dari Prodi PJKR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan manusia humanitis. Saya sendiri dari kelompok 3 dengan nama-nama kelompok. Yang pertama Aziza Aulia, yang kedua Rizky Febrian alias saya sendiri, yang ketiga Fajar Ramadan, dan yang terakhir adalah Herul. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Dan ada juga beberapa tahapan yang menjelaskan perkembangan manusia. Yang pertama ini adalah batasan perkembangan. Dan yang kedua, tujuan mempelajari psikolog perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan. Yang keempat, periodisasi rentang kehidupan. Yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan. Dan yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Bagaimana tahap perkembangan manusia? Tahap pertumbuhan manusia terjadi mulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua nanti. Selain menjalani perubahan secara fisik, kemampuan berpikir, motorik, emosi, dan sosial juga ikut berubah. Hal ini terbagi dalam beberapa tahapan yang terus berlanjut hingga manusia tutup usia. Beberapa contoh perkembangan manusia. Yang pertama ini pubertas pada manusia. Ciri-ciri pubertas ini pada wanita itu seperti bokongnya membesar dan payudaranya membesar, dan yang pasti sudah menstruasi. Sedangkan pada lelaki itu menonjolnya bendulan pada leher dan suaranya makin membesar. Yang kedua, kematangan organ produksi. Nah, seperti tadi yang dibahas, pada wanita itu seperti payudaranya yang membesar. Yang ketiga, peningkatan fungsi tubuh. Yang keempat, perubahan pola pikir. Nah, semakin kita dewasa, pola pikir kita semakin berubah. Dari yang tadinya kecil, pola pikirnya kayak gak ngerti apa-apa. Nah, yang sekarang kalau udah dewasa, kita tuh semakin berpikir, semakin cerdas. Dan yang terakhir, perubahan sikap dan perilaku. Kan banyak orang semakin dewasa tuh semakin perilakunya semakin baik, semakin membaik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas apa itu teori humanistik. Teori humanistik itu adalah teori yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan selalu mengarahkan kepada pengungkapan potensi yang memilikinya apabila mendapatkan dukungan dari lingkungan. Contoh-contoh aplikasi pembelajaran teori humanistik. Yang pertama, aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit human being dalam mewarnai proses pembelajaran dalam metode-metode yang diterapkan. Yang kedua, guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, siswa berperan sebagai perilaku utama atau student center yang memaknai proses. Yang keempat, pengalaman pembelajaran sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi sendiri, mengembangkan potensi dirinya sendiri secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Yang kelima, proses belajar menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah, manfaat belajar teori humanistik ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, mampu mengubah sikap dan perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Nah, yang kedua ini membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadi individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan
kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang terakhir, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Ciri-ciri teori belajar humanistik menekan pada akulturasi diri individu, atau biasa disebut ini manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Terima kasih teman-teman dari kelompok saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.